Hai semuanya, kembali lagi di dalam tayangan It's Wisma. Nah, di episode kali ini kita akan mewawancarai Bu Cok tentang OSIS. Nah Bu, jadi terima kasih sudah mau menjadi narasumber di Terima kasih tayangan. sudah diundang. Tumben saya langsung jadi narasumber di sini. Oke, terus. Ya, jadi saya mau nanya nih Bu mengenai OSIS. Nah, di masa pandemi ini sekarang kan kayaknya susah ya Bu ya nyari uang untuk pemasukan di OSIS. Karena kan kegiatan juga sedikit, jadi agak susah untuk mencari dana tambahan. Kalau dulu kan masih ada kayak PWS atau apa, kita masih bisa ngeliat di situ. Tapi sekarang karena masa pandemi, otomatis banyak kegiatan yang harus ter-cut ya. Nah, terus ada nggak Ibu ide atau rencana nih biar pemasukan OSIS itu tetap jalan? Ya sebenarnya kalau dilihat dari bakat tuh ada banyak banget potensi. Cuma kan kita harus mikir-mikir nih, karena justru pada saat di musim pandemi kayak gini, teman-teman di rumah, teman-teman siswa di Wisma, kita tahu sendiri di Kasisma sering banget dibahas ya, banyak banget yang udah bikin usaha-usaha mandiri gitu, makanan, baju, apa segala macam. Jadi kita kayak apa lagi ya nih ya. Nah kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Sekbid berapa sih Vira yang Sekbid 6 ya, Sekbid 6 yang ngurusin soal kewirausahaan ya. Nah kewirausahaan ngobrol tuh gara-garanya saya nonton waktu itu di TikTok. Bikin baceman ini kayaknya gampang-gampang susah, maksudnya baceman ini kayaknya diperlukan sama ibu-ibu yang pada masa di rumah kan, karena sekarang ini musim pandemi orang pasti berhemat, nyari makanan biar nggak beli-beli terus, tapi biar tetap bisa efisien waktu dan enak makanannya. Nah terus saya lihat tadi TikTok tuh ada yang bikin baceman bawang putih, habis itu bikin sambal dikaleng-kalengin gitu Vira. Nah kan saya ngobrol sama Sekbid 6, coba deh siapa tahu siapa tahu bisa jadi potensi. Nah mereka cobalah bikin baceman bawang putih, karena kan semua tahu di rumah ya bahwasanya semua makanan tuh kalau nggak pakai bawang putih nggak enak, ada yang kurang. Akhirnya ya kita coba deh dengan baceman bawang putih. Sebenarnya ada banyak banget kok yang dari dulu tuh turun-temurun kan dupa ya. Cuman sayangnya sekarang karena kita jarang ada persembahyangan di sekolah, akhirnya online kan mentok tuh nggak bisa gitu. Tapi kita juga sudah merencanakan sih ada pembelanjaan, maksudnya pemesanannya bisa online. Masih mencari cara juga sih kita gimana caranya supaya nantinya ada peningkatan pemasukan lah buat OSISnya sendiri. Terus ada telur asin juga, ya duis masinnya dulu yang sudah sempat vakum, sekarang kita mau bikin lebih eksklusif dengan packaging yang lebih bagus. Sudah gitu tentunya rasanya kita akan terus dicoba tingkatkan lagi biar nantinya bisa terserap dengan baik dan bisa di pre-order dulu kah atau gimana ya, usaha aja dulu, karena bagaimanapun namanya organisasi pasti butuh dana. Jadi karena dari sekolah tentunya kan memang tidak ada dana yang dikucurkan untuk OSIS. Jadi kita harus kreatif nih nyari apa yang bisa nih gitu. Kalau baceman tadi kayaknya ada yang syuting tuh Langkah Cerdas. Mana bacemannya? Coba. Tadi dibuat gitu Bu? Tadi dibuat, tadi ada syuting. Nah ini nih contoh bacemannya nih, ini ya. Jadi pakai bawang putih, habis itu kan sudah ketemu sih ingredientsnya atau bahan-bahannya yang sekiranya cocok. Kita kan bikin ininya dulu, perbandingannya dulu. Pakai minyak ini, ternyata ketemulah kita sama salah satu resep yang paling kira-kira pas gitu. Jadi ini masih dalam tahap dicoba nih. Jadi nanti kalau sudah keluar kita bakal kasihin stiker gitu. Stiker, habis itu nanti dikasihin cap POD 19 gitu rencananya kira. Jadi apa sih Bu nama yang usaha yang Ibu sedang gaungkan ini? Kemarin ngobrol-ngobrolnya ketemunya Wisma Garlic, tapi masih belum ini sih, nanti kan nge-fix dulu sama pembina-pembina yang lain, habis itu sama ibu kepala sekolah. Jadi kan ada banyak tuh prosesnya, jadi kita akan tanya dulu, ketemu nama yang paling pas boleh tuh gitu. Jadi masih pelan-pelan dulu, masih studi dulu, masih lihat dulu, research dulu gitu. Jadi kan Vira mau nanya-nanya nih di sini mengenai Wisma Garlic ini. Apa sih Bu kendalanya pas bikin ini? Bacemannya. Pertama tuh karena kita semua kan bukan orang produksi makanan, kita kan produksi konten, bukan produksi makanan. Jadi awalnya tuh pasti kita mikir SOP-nya gimana nih? Kan dia harus sanitasinya harus bagus, kemudian juga harus steril lah intinya. Kita mikir packagingnya bakal kayak gimana. Bikinnya sebenarnya simpel, tapi kita harus mikir
dia steril nggak, berapa lama dia tahan di suhu ruangan, kalau di kulkas gimana, kalau pakai minyak ini gimana. Jadi lebih kepada researchnya yang butuh waktu lama. Jadi nggak bisa kayak misalnya bikin kue bolu gitu, mixer apa selesai udah. Kalau ini kan sifatnya harus bertahan lama ya sifatnya. Anggaplah segini nih berapa lama nih ngabisinnya. Terus gimana cara ngitung HPP ya, harga pokok penjualan tuh. Jadi banyak hal yang mesti dihitung dulu. Makanya nggak bisa langsung kayak launching tiba-tiba bikin udah, nggak bisa gitu. Karena saya mau produk ini betul-betul digarap dengan semendekati mungkin dengan profesional. Minimal sealingnya bagus ya, siapa tahu namanya usaha. Kalau saya tipe orangnya optimis. Jadi kalau seandainya nanti ini jadi besar, mungkin nanti ada yang pre-order, ada pihak luar yang bakalan pesen, ya siapa tahu nanti jadi UMKM sendiri. Jadi ada UMKM di tengah sekolah gitu kan, itu lebih keren lagi. Jadi kalau buat saya pribadi, saya karena orangnya optimis, jadi ya saya selalu berpikir pokoknya acuannya tuh harus ketika berhasil, nggak boleh acuannya ya bikinnya dulu yang penting nanti jalan, nggak mau gitu. Pokoknya acuannya adalah ketika ini berhasil, bagaimana caranya supaya ketika dijual ke publik itu sudah dalam kondisi yang bagus, itu rencananya. Jadi itu sih kendalanya banyaknya di situ, menentukan ingredient yang pas seperti apa, terus takarannya, terus harga jualnya gimana kayak gitu. Terus kalau untuk researchnya Bu, berapa lama Bu? Kemarin itu sudah berapa lama kita bikin tuh? Ada kayak 2 mingguan. 2 mingguan. Kita udah ambil beberapa sampel sih, maksudnya ada yang dia pakai sendiri, ada yang saya coba sendiri juga. Habis itu ada yang bupal sekolah udah nyoba juga. Nanti maunya kita sebarin ke penausus dulu. Gimana nih, enak apa enggak, manfaat apa enggak gitu. Jadi lebih ke sana sih. Tapi ini baru di sekdiknya doang nih nanti. Setelah dia ketemu komposisi yang tepat, baru deh dia akan maju ke pembina. Dia akan argumentasikan ini kenapa kok layak nih buat dijual kayak gitu. Nah, selain yang Duisma Garlic ini ada lagi Bu yang Ibu ingin selain kembangkan? Tadi ya Duismastin, habis itu dupa. Terus kita juga lagi nyoba-nyoba nih hidroponik. Iya, meskipun masih kasar banget sih idenya. Saya cuma bilang sama Sekbid sama beberapa OSIS, kayaknya hidroponik ada tuh masa depannya di kita gitu. Karena kan kita iklimnya bagus, terus peluangnya juga ada. Coba deh gitu. Jadi masih pada menggodok gimana, berapa lama, terus bibit apa yang bagus, apa segala macam. Masih kasar idenya. Tapi sudah ada ide lagi yang lainnya gitu. Nah Bu, kalau misalnya teman-teman di rumah ada yang belum tahu hidroponik itu, bisa dijelaskan nggak Bu apa hidroponik? Nggak usah jelasin Vira. Ada di Langkah Cerdas. Iya, ada dulu kita sempat bikin video hidroponiknya di episode berapa gitu waktu itu di Petang. Waktu itu udah kita diterima sama SMK 1 Petang waktu itu. Jadi sempat ada yang pembahasan itu. Jadi silakan dibuka-buka lagi YouTube-nya. Oke, setelah itu Bu, kalau misalnya usaha-usaha yang udah Ibu kembangkan ini tidak berjalan sesuai harapan Ibu, pertama bukan saya yang ngembangin ya, OSIS ya, kan POD 19 dari Ibu nih idenya. POD 19 nih yang mengembangkan itu, dan nantinya pasti akan tersupport oleh pembina-pembina yang lainnya, oleh kepala sekolah, manajemen sekolah. Nantinya saya mengharapkan usaha ini akan besar gitu. Tapi apabila seandainya dia gagal, saya mending gagal karena mencoba daripada gagal karena rebahan. Gitu ya. Kadang banyak orang berpikirnya, takut nyobain nanti nggak berhasil, takut cobain. Kapan mulainya kalau gitu kan? Dicoba aja dulu. Ada usaha, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Memang seperti itu. Daripada diem aja, ngebayang-bayangin aja, tapi nggak ngapa-ngapain, tidak ada no action gitu loh. Talk only yang ngapain gitu. Minimal sekarang produknya udah ada nih, kita akan evaluasi lagi. Namanya sebuah bisnis pasti ada evaluasi strategi, evaluasi marketingnya seperti apa, evaluasi produknya, quality controlnya bagaimana. Jadi banyak banget hal yang harus dipikirkan dan disiapkan ya. Berarti kayaknya jadinya never try, never know ya Bu? Iya, benar banget. Jadi kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak bakal tahu. Jadi mending dicoba aja. Itu yang saya selalu bilang sama siswa, sama sama siapa aja. Kalau kamu cuma berpikir rencana di kepala aja tuh nggak bisa. Eksekusi, dicoba untuk eksekusi. Kalau saatnya nanti gagal, kita evaluasi apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki gitu. Nah, kira-kira Bu, kapan mau launchingnya? Launching sih kita slow aja ya, kita pelan-pelan aja. Kita mau ngasih yang terbaik. Jadi setelah melewati sekian tahapan, kita research dulu
kita testimoni dulu. Pembina-pembina yang lainnya gimana nih, ada masukan nggak? Mungkin dari packagingnya. Kita butuh banyak sekali saran sebelum kita bisa bilang oke, launching nih produknya nih. Gitu. Jadi harus slow but sure. Jadi slow progress itu juga progress. Jadi jangan dianggap harus hari ini bikin besok langsung besar. Jadi slow tapi pasti aja. Nah terus Bu, kalau misalnya nanti ini udah banyak nih Bu, maksudnya udah sukses nih, udah amin. Iya, semoga ya Bu ya. Semoga udah berhasil begitu, nanti gimana sih Bu caranya nanti anak-anak OSIS-nya membagi waktu, dia buat produknya, dia nanti ngasih ke konsumen, gimana sih Bu? Mungkin kalau yang nanti misal nih bagus udah besar nih, gitu kita akan pikirkan strateginya supaya tidak merepotkan dan supaya nantinya ada celah juga untuk yang lain. Mungkin kita bisa pakai sistem pre-order dulu. Misalnya minggu ini listing dulu nih pre-order untuk baceman bawang putihnya untuk minggu depan gitu. Kita listing dulu. Jadi kita buatnya limited itu aja. Kayak gitu. Jadi strategi marketing itu banyak ya. Strategi marketing itu ada macam-macam. Jadi tidak ada istilahnya nanti susah, nanti ini, tergantung dari kita gimana ngelola. Nah, jadi untuk teman-teman yang di rumah ditunggu ya. Ditunggu bacemannya nanti dan segala macam produk UMKM dari POD 19. Jadi kita bakal sama-sama terus berkarya Bu ya. Amin ya. Yang penting semuanya sehat. Vira juga sebagai ketua juga sehat. Artinya dari secara fisik, secara mental semuanya sehat dulu pertama. Kalau udah sehat berkarya itu gampang. Ibu nih sangat-sangat luar biasa ya. Udah nyiptain idenya, ngasih ide ke kita nih untuk digarap. Karena kurang kerjaan. Jadi karena banyak waktu gabut ya. Kalau gabut kita idenya dikeluarin, jangan gabutnya rebahan ya. Kalau lagi gabut, ide yang diperbanyak gitu. Jadi itu dia tadi bincang-bincang singkat kita bersama Bu Jo, selaku pembina di POD 19. Nah, tungguin ya video-video kita berikutnya membahas tentang UMKM POD 19 ini Bu ya. Sampai jumpa di tayangan minggu depan and bye-bye. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Desi bagus Desi. Asalkan ada hadiahnya. Ibu ini berapa lama sih menentukan ide ini? Inspirasi dari mana sih? Dari kamu deh.